Motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, nigga. Come on, that three whole thoughts in the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk membuat video pembelajaran pada mata kuliah Tafsir Tarbawi oleh dosen pengampu Bapak Hajin Mabrur, MSI. Untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang evaluasi pendidikan. Tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke videonya. Sebelum kita membahas tentang evaluasi pendidikan, mari kita perinci terlebih dahulu apa itu evaluasi. Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris evaluation yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nurkanca 1983 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Sementara Rakajoni pada tahun 1975 berpendapat bahwa evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan sesuatu barang, hal, ataupun gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut value judgment. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, evaluasi berarti penilaian, proses untuk menemukan nilai layanan, informasi, atau produk sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna, ataupun pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, ataupun proses yang berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan penggunaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Selanjutnya, pengertian tentang pendidikan. Pendidikan atau edukasi ialah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu, pengetahuan umum serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat yang berlandaskan undang-undang. Pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui ajaran, pelatihan, ataupun sebuah penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan kedua orang tua kandung dan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas ataupun magang. Selanjutnya, definisi tentang evaluasi pendidikan.
Apa sih evaluasi pendidikan? Evaluasi pendidikan itu ialah suatu proses kegiatan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam sebuah pelajaran yang telah dilakukan. Dalam menentukan tolak ukur ini, maka evaluator harus memiliki kriteria agar suatu pembelajaran itu dapat dikatakan berhasil atau perlu adanya perbaikan. Evaluasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat memberitahu kepada peserta didik mengenai tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik selama mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang evaluasi pendidikan pada Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 menerangkan bahwa setiap amal perbuatan manusia walaupun sekecil biji zarah pun Allah akan menghitung dan akan memberikan balasannya. Begitu juga sebaliknya, setiap perbuatan buruk sekecil zarah Allah akan menghitung dan memberikan balasannya. Setiap perbuatan manusia di dunia ini Allah akan selalu menghitung dan mengukurnya. Dari hasil hisabnya tersebut maka diketahui manakah manusia yang taat kepada Allah dan manakah manusia yang tidak taat terhadap perintah Allah. Begitu juga dalam pendidikan, penilaian dan pengukuran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dalam memahami materi yang diberikan. Dengan adanya konsep evaluasi yang terdapat dalam Al-Quran, akan memudahkan bagi pendidik dalam melakukan evaluasi terhadap peserta didiknya. Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan bagaimanakah konsep evaluasi yang terdapat dalam Al-Quran, karena dalam Islam sendiri yang Al-Quran dapat menginspirasikan bahwa pekerjaan evaluasi terhadap manusia ialah suatu tugas penting dalam rangkaian proses pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pendidik. Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam pendidikan Islam merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi sejauh manakah peserta didik dapat merubah tingkah lakunya, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Selain itu, hasil dari kegiatan evaluasi dalam pendidikan Islam dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan, pembentukan, serta pengembangan kepribadian peserta didik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sebagai khalifah. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Pada kamilah kamu akan dikembalikan. Yang mana ayat di atas mengisyaratkan bahwa hidup manusia itu tidak akan pernah luput dari yang namanya ujian. Karena hidup hanya berkisar pada baik dan buruknya seseorang.
Ujian dengan kebaikan biasanya lebih sulit daripada ujian dengan malapetaka, karena manusia biasa lupa daratan dikala dia senang, sedang bila dalam kesulitan dia lebih cenderung butuh, sehingga dorongan untuk mengingat Allah menjadi lebih kuat. Lafaz fitnah yang berarti ujian juga menunjukkan nama bahan ujian yang tercakup di dalamnya. Beberapa materi ujian, karena Allah selalu menyebutkan nama-namanya yang terinci, lalu menjelaskan bahwa itu adalah fitnah atau bahan ujian. Dari sudut pandang evaluasi pendidikan, fitnah ini banyak. Terkait dengan psikotesnya, disebabkan adanya kecenderungan hati dan yang tersembunyi dan berat dalam menentukan sikap. Dalam pendidikan Islam, evaluasi akan objektif apabila didasarkan dengan tolak ukur Al-Quran atau hadis. Di dalam hadis, evaluasi dapat dilakukan dengan cara Rasulullah ketika menguji sahabatnya tentang suatu masalah, sebagaimana terdapat dalam riwayat berikut, yang artinya menceritakan kepada kami Utbaibah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara pepohonan ada satu pohon yang daunnya itu tidak jatuh ke tanah secara berguguran. Pohon itu bagaikan seorang muslim. Jelaskanlah kepadaku pohon apakah itu? Orang-orang mengatakan pohon itu terdapat di pedalaman. Abdullah berkata, dalam benakku terbetik pikiran bahwa yang dimaksud ialah pohon kurma. Akan tetapi aku malu menjawabnya. Orang-orang berkata, beritahukanlah kepada kami pohon apakah itu ya Rasulullah. Beliau menjawab, pohon kurma. Hadis riwayat Bukhari. Ada sebuah pertanyaan, apakah penting evaluasi dalam dunia pendidikan? Jawabannya jelas penting, karena evaluasi adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ketika seseorang ingin mencapai tujuan tersebut, maka perlulah perubahan dan perkembangan dari hari ke hari. Maka disitulah perlu adanya evaluasi. Evaluasi dalam pendidikan berfungsi sebagai alat yang kritis untuk mengukur dan meningkatkan hasil belajar, memberikan umpan balik kepada semua pemangku kepentingan, serta memastikan kualitas dan efektivitas proses pendidikan. Evaluasi yang baik dan berkelanjutan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif, responsif, dan berkualitas tinggi. Dalam evaluasi, minim evaluasi itu minimal pada diri kita sendiri. Ketika kita menjadi seorang pendidik, sebagai pengajar atau guru, ketika kita ingin mengevaluasi pendidikan tersebut, mulai dari kurikulum ataupun proses pembelajaran, maka minimal itu dari diri kita sendiri. Bagaimana diri kita, sejauh mana kita telah berubah diri kita, dan ketika kita sudah bisa lebih baik, maka barulah kita mengevaluasi daripada pendidikan tersebut. Karena guru saya pernah berkata, jangan berharap untuk bisa merubah orang lain jika kitanya saja belum bisa untuk merubah diri kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun kesalahan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.